Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Dan jangan lupa dukungannya, silahkan subscribe, like, komen videonya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang berikutnya yang tentunya lebih bermanfaat untuk penderita GERD, anxiety, psikosomatis. Pada kesempatan kali ini, Tiani mau jawab pertanyaan ya dari Kak Farid. Mungkin pertanyaan ini mewakili dari kalian semua yang sedang ya menuju kesembuhan. Pertanyaannya seperti ini. Teh, makan saya sudah bisa 3 kali ya. Mungkin awalnya kan memang penderita GERD ya. Makan itu bisa sering ya, bisa 4 kali, 5 kali ya, itu karena asam lambung kita ya yang tinggi ya, yang bisa menyebabkan kita ini sering lapar. Nggak apa-apa teman-teman kalau asam lambung kita masih tinggi, kita makan 4 atau 5 kali sehari nggak apa-apa. Yang penting intinya kita setiap makan itu tepat waktu dan di jam yang sama ya. Itu untuk menormalkan kembali asam lambung kita ya, supaya normal ya, nggak tiba-tiba naik ke atas kerongkongan yang kan nggak enak ya teman-teman, banyak sensasi ya. Ketika kita sudah bisa makan sehari 3 kali, itu tandanya kalian sudah menuju ke arah kesembuhan. Nah kemudian pertanyaan yang kedua, tidur sudah bisa 7 sampai 8 jam. Itu tentunya sudah bagus ya teman-teman, karena kita tahu sendiri ketika GERD kita sedang tinggi ya, atau baru mulai, itu kita akan merasakan susah untuk tidur ya. Nah, ketika kita sudah bisa ya mengendalikan ya, dan kita akhirnya bisa tidur antara 7 sampai 8 jam, karena itu tidur di antara 7 sampai 8 jam itu kita dapat kembali lagi ya menormalkan sel-sel kita yang mungkin di dalam tubuh kita ini ada radang ya, semacam itu ya, yang sudah endoskopi mungkin ya seperti ada bentol-bentol itu ya, seperti itu bisa normal kembali ya, bisa sehat kembali karena proses penyembuhan dari asam lambung dan juga sel-sel yang ya sedikit luka-luka ya, kayak gitu ya, bukan luka sih ya, seperti bentol ya, seperti kita sariawan ya di dalam esofagus itu ya. Itu prosesnya memang ketika kita tidur ya. Nah makanya kalau kita akan tidur, seharusnya kita jangan dulu diisi dulu ya perutnya ya, dikasih jeda ya, maksudnya bisa kita terakhir makan tuh jam 7 malam ya, bisa ya. Itu kita jeda sekitar 2 jam ya, kemudian kita tidur ya. Itu bisa ya, supaya esofagus itu enggak terus-terusan bekerja ya, karena mereka juga harus memperbaiki sendiri, karena perbaikan itu bisa dilakukan ya di malam hari ketika kita tidur. Makanya tidur harus 7 dan antar 7 sampai 8 jam. Nah seperti itu tuh udah oke, udah berarti kalian sudah bagus ya, sudah bisa sembuh ya, sudah menuju kesembuhan. Nah yang ketiga, dari anxiety ya, anxiety itu perasaan yang takut, gelisah, cemas dan sebagainya ya. Itu jika kalian sudah bisa ya Pak, bisa pergi kemana-mana, bisa kayak Kak Farid itu bisa nyetir ya, udah bisa nyetir mobil, bisa aktivitas kembali, udah nggak ngerasain takut ya. Kalau jalan tuh kadang mikir kayak lama gitu ya, kita mau pergi misal kemana ya, tapi mikirnya berkali-kali, berulang-ulang, takut gimana ya, seperti itu. Awal-awal ketika terkena GERD itu seperti itu, dan kemudian kalian sudah bisa mengelola pola pikir, mengelola stres.
Nah, kemudian kalian sudah bisa ya beraktivitas, bisa kembali lagi merasakan ya jalan ke sini, jalan ke sana, sudah normal ya, sudah tidak takut lagi ya. Itu anxiety-nya sudah minggat juga ya itu. Nah, yang keempat, ketika kalian sudah bisa ya mengendalikan semuanya ya, tetapi ketika setelah makan ya, nah itu semua sudah diperbaiki, sudah bagus, sudah oke lah, itu kalian sudah sembuh. Cuman ada satu nih, katanya Kak Paridi ini masih sendawa ya, masih suka kalau habis makan ya suka ada sendawa ya, tapi nggak sering. Itu tandanya udah bagus teman-teman, esofagusnya udah mulai kenceng, berarti itu kalian sudah sembuh teman-teman. Cuman ya mungkin kalian masih ada pikirannya setelah dulunya mungkin awal-awal kalian ketika sehabis makan sendawa nih. Nah itu pikirannya hilangin. Udah, kalau misal sendawa 1 kali 2 kali itu nggak apa-apa teman-teman, itu kalian sudah mulai bisa menyatakan bahwa diri kalian itu sembuh ya. Nah, satu lagi pertanyaannya, katanya dari makan sudah ini ya, sendawanya memang tinggal sedikit lagi. Nah, kita sudah bisa pergian dengan tidak merasakan takut, itu udah bagus ya teman-teman, udah bisa dinyatakan kalian itu sembuh. Nah, satu lagi katanya ketika menjelang sore hari kadang-kadang merasa ya sakit kepala, itu mungkin kalian ada trauma awalnya kena GERD. Memang orang-orang yang pertama merasakan GERD itu yang ada anxiety-nya itu kadang-kadang di waktu-waktu tertentu ya, waktu yang pertama awal kalian terkena GERD itu kadang suka ada trauma nih. Misal ketika datangnya GERD anxiety itu awalnya kan di sore hari ya, di sore hari, misal kalian nih sore hari atau menjelang maghrib, biasanya itu memang awal asam lambung itu jam rawannya seperti itu ya teman-teman ya, dari kadang subuh, siang, maghrib, ketika menjelang tidur, kadang seperti itu ya. Nah, kalian harus bisa menghilangkan rasa trauma itu. Ketika misal biasanya jam 6 nih aku biasa sakit kepala nih. Nah, besoknya kita harus bisa mengalihkan ya. Nah, ini mau jam 6 nih, kita alihkan ya, kita pokoknya alihkan ya. Jangan sampai kepikiran ya, kepikiran jam itu kita akan sakit kepala, jam itu kita akan merasakan kelayangan, jam itu kita akan merasakan jantung berdebar atau sakit tenggorokan seperti itu. Hilangkan trauma-trauma yang seperti itu ya. Caranya kita alihkan, kita jangan sampai memikirkan ketika kita merasa sakit ya. Dulu awalnya kita sakit tuh jam segitu, tentunya ketika kita besoknya lagi ya seperti itu, kita tetap memikirkan hal itu ya. Jangan, kalau bisa pas ngerasain dari jam-jam yang kita merasakan rasa trauma itu, ketika ya jam segini, jam 6 misal, jam 5 ini kita ngerasain sakit kepala, ngerasain nggak nyaman gitu, ngerasain ada sensasi, rasa trauma itu harus dihilangkan. Tidak boleh kita bayangkan atau kita rasakan ya, wah ini jam segini tentunya kalian ya nggak misal harus jam 6, misal jam 5 gitu. Enggak ya teman-teman, kadang-kadang rasa trauma itu kan beda-beda, ada yang menjelang tidur, ada yang di subuh ya, di subuh hari ya, ada yang pagi hari misalnya, jam-jam yang memang rawan asam lambung itu kita pasti ada rasa trauma ya. Nah, hilangkan, dan caranya seperti itu ya, kita harus alihkan ya. Sebelum dari jam waktu kita akan merasakan sakit nih, ada sensasi misal sakit kepala ya gitu, sebelum jam-jam itu kita harus bisa alihkan dengan cara aktivitas yang lain. Jangan sampai dipikirkan, itu mah udah biasa kali, kita udah
ngerasain kok, udah tahu kok itu cuman sensasi doang. Nanti kalau kita abaikan, kita acuhkan, kita cuekan, itu tentunya akan hilang dengan sendirinya. Nah, itu yang disebut kalian sembuh total dari asam lambung. Jadi semangat, jangan sampai takut ya. Nah, sekian videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.